Pemirsa, Bank Indonesia memutuskan menahan BI Rate di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada periode Juli. Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Bank Sentral memilih mempertahankan suku bunga acuan, namun pada saat yang sama memperluas berbagai insentif untuk menarik aliran modal asing, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta meningkatkan likuiditas pasar keuangan. Kebijakan ini menunjukkan kalau fokus Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memastikan momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga melalui bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Untuk membahas lebih lanjut arah kebijakan tersebut sudah bergabung bersama kami Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Bapak Solikin M. Juro. Selamat pagi, Pak Solikin. Pak Solikin, sejauh ini dari awal tahun hingga saat ini, bagaimana asesmen dari BI terkait dengan tensi geopolitik terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Jessica. Jadi pertama-tama kalau kita melihat fakta yang kita lihat bersama saat ini bahwa ekonomi global ini semakin diliputi dengan ketidakpastian yang sangat tinggi ya. Refleksinya ada 4 minimal kalau kita lihat fragmentasi perdagangan ya akibat hambatan yang terjadi konflik di Selat Hormuz. Juga kita melihat tekanan inflasi terus ya, dengan demikian inflasi global ini akan juga mengalami peningkatan karena harga komoditas juga mengalami peningkatan. Yang ketiga, kita melihat juga volatilitas pasar keuangan juga semakin meningkat gitu. Dan ini kalau kita juga dikaitkan dengan prospek kebijakan The Fed ya, Bank Sentral Amerika Serikat, yang juga arahnya kemana, mau peningkatan atau terus dovish seperti sebelumnya yang kita perkirakan. Tetapi ini semua menyebabkan ketidakpastian yang tinggi dan sehingga kita melihat pertumbuhan ekonomi global ini mengalami revisi ke bawah ya, menjadi 3%, sebelumnya juga lebih dari itu. Namun demikian kita syukuri bahwa di tengah ketidakpastian yang tinggi itu ekonomi kita masih tumbuh positif gitu ya. Kita lihat selama ini kita tumbuh 5,6% di triwulan pertama. Ini tentunya angka yang privilege kita nggak gampang bisa mencapai 5% di tengah ketidakpastian tinggi ini. Sumbernya kalau kita lihat ya, nanti kita lihat mudah-mudahan di triwulan 2 juga akan cukup tinggi. Konsumsi tentunya kalau kita lihat dukungan dari permintaan domestik dari sisi pemerintah dan juga belanja fiskal ya, dan juga penyaluran bantuan sosial untuk penerima manfaat ini dari sisi konsumsi yang cukup besar. Dari sisi investasi juga kita lihat utamanya memang realisasi dari program-program prioritas pemerintah ini dan melalui penyaluran kredit juga dari sisi perbankan maupun pembiayaan lainnya ini juga terus meningkat. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya fundamental ekonomi kita itu tetap kuat gitu di tengah gejolak global yang saat itu terjadi. Kita juga melihat dari sisi lainnya, misalkan inflasi kalau kita lihat masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia, sehingga ini juga mampu menahan atau menopang daya beli masyarakat. Kita juga melihat cadangan devisa kita juga tetap terjaga pada level yang aman gitu ya. Kita melihat di tengah volatilitas yang tinggi ini, dan ini secara overall dengan perkembangan itu kita melihat insya Allah ekonomi kita di tahun ini akan tumbuh pada kisaran sekitar 4,9% sampai 5,7%. Mudah-mudahan ini akan bias ke atas dan juga inflasi juga terjaga pada level sasaran 2,5% plus minus 1 ya. Dan apa kesimpulannya kalau kita tarik? Kita tarik bahwa di tengah ketidakpastian global yang tinggi ini, kondisi ekonomi domestik tetap terjaga dengan baik, di mana stabilitas makroekonomi, stabilitas sistem keuangan juga terjaga dengan baik, dengan berdaya tahan yang baik juga. Demikian Mbak Jessica. Iya, Pak Solikin, dengan berbagai faktor tadi, baik dari eksternal maupun dari domestik, bagaimana ketahanan perbankan kita, khususnya terkait dengan likuiditas perbankan, Pak? Ya. Sektor perbankan ini juga alhamdulillah kita berdaya tahan ya. Kita beberapa indikator yang bisa kita lihat ya. Beberapa ketahanan kita bisa menyerap risiko dari rambatan global itu. Kalau kita lihat beberapa variabel, misalkan permodalan, kita melihat permodalan bank secara industri ya,
Kalau kita lihat capital adequacy ratio atau CAR ini masih angkanya masih tinggi 23,7%. Ini posisi Mei. Risiko kredit juga terjaga dengan baik, masih di bawah threshold 5% ya, bahkan ini sekitar 2% kalau untuk gross, bahkan lebih rendah lagi untuk porsi neto kalau dalam istilah dalam ketahanan dari sisi risikonya. Juga kalau kita lihat ini yang penting dari sisi risiko dari sisi konteks likuiditas ya, kita melihat likuiditas perbankan ini kalau kita lihat secara industri ini masih memadai. Mesti memang kalau kita lihat ada segmentasi likuiditas antar bank. Ada beberapa bank yang memang memiliki likuiditas yang cukup lebih gitu ya dari angka-angka yang industri, ada yang sedikit di bawahnya. Tetapi poinnya secara industri ini cukup ample. Nah, tinggal kita nanti manage bagaimana kebijakan Bank Indonesia agar segmentasi ini bisa diminimalisir. Kalau kita lihat ya angka-angka alat liquid over DPK ya terhadap dana pihak ketiga itu juga masih tinggi di atas 20%, bahkan ini 23%. So ini menunjukkan bahwasanya likuiditas di dalam sektor perbankan ini juga ample gitu. Satu hal Mbak Jessica yang juga perlu kita lihat adalah masalah profitabilitas dari sisi korporasinya bagaimana. Profitabilitas maupun juga kemampuan membayar korporasi juga tetap baik gitu. Kalau kita lihat ini penting karena dari sisi korporasi ini kita melihat dari sisi demand gitu. Mereka memiliki ketahanan yang cukup kuat juga. Nah, Bank Indonesia senantiasa melakukan assessment bahkan stress test gitu untuk melihat sejauh mana sih ketahanan sektor keuangan kita, sektor perbankan khususnya dan korporasi. Ini ditujukan bahwasanya di tengah ketidakpastian global yang tinggi ini umumnya ketahanan perbankan dan korporasi ini masih berdaya tahan baik dan mampu menyerap risiko dari rambatan ketidakpastian perekonomian global. Demikian Mbak Jessica. Pak Solikin, kalau kita berbicara terkait dengan perbankan tentunya tidak bisa lepas dengan data kredit. Sepanjang tahun 2026, bagaimana kinerja kredit perbankan? Tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana dampaknya terhadap perekonomian nasional sejauh ini. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kita dari sisi angka dulu ya, kredit yang angka terakhir Juni ini tumbuh sekitar 12,67% ya. Ini lebih tinggi dari angka bulan lalu 11,51%. Ini angka yang cukup baik, sangat baik bahkan kita karena angka-angka kredit ini ditopang oleh kredit-kredit di sektor segmen produktif gitu ya. Kita melihat dari sisi kredit investasi gitu ya. Ini juga tinggi, selain itu juga modal kerja. Nah, kita tentunya melihat kalau kredit ini banyak tersalurkan kepada sektor produktif, maka ini dampak kepada pertumbuhan ekonomi juga akan terus meningkat gitu. Ini yang dari sisi angka dan juga dari segmen mana. Nah, tentunya beragam faktor yang melihat ini. Kalau kita lihat dari sisi supply ya, sisi penawaran gitu. Kita melihat itu lending appetite gitu ya. Jadi minat perbankan untuk memberikan penyaluran kredit ini masih cukup tinggi gitu. Jadi kita masih baik gitu. Sebagaimana kalau kita lihat pertumbuhan DPK juga masih tinggi walaupun ini tidak setinggi yang kita perhatikan, tapi masih tinggi maupun juga didorong oleh efektivitas dari kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang terus memberikan insentif, terus memberikan yang pro growth, akomodatif gitu untuk sehingga bank ini memiliki fleksibilitas gitu ya. Bank memiliki fleksibilitas untuk dia bisa menyalurkan dana dan juga ruang yang lebih besar. Itu dari sisi penawaran. Nah, dari sisi permintaan apa ya? Tentunya kita lihat bagaimana tadi saya sampaikan perkembangan korporasi, tetapi yang penting juga kita lihat adalah masih ada ruang bagi penyaluran dan perbankan karena dari sisi undisbursed loan gitu ya. Karena kita melihat angka pinjaman komitmen pinjaman terhadap plafon yang belum ditarik oleh sektor oleh pengusaha ya, yang dari perusahaan yang memang dia cukup tinggi sehingga angkanya juga di atas 20%. Nah, ini ruang sebenarnya manakala anti-buslonya masih tinggi lah. Sehingga memang di sini upaya-upaya selain untuk mendorong sisi penawaran ya dari pendanaan, insentif juga penting untuk kita menjumpstart gitu ya, untuk mendorong bagaimana sisi demand itu juga meningkat sehingga overall ini pembiayaan atau kegiatan ekonomi juga bisa berjalan dengan baik. Nah, so dengan memperhatikan kondisi itu tentunya kita melihat
upaya-upaya kita ke depan terus akan mendorong intermediasi itu, dan kita juga memperkirakan pertumbuhan kredit kita insya Allah akan masih berada di dalam kisaran 8-12%. Mudah-mudahan ini akan lebih baik dari angka tahun lalu. Demikian, Mbak. Iya, menarik Pak Solikin terkait dengan mendorong kredit perbankan dan juga berbagai insentif yang sudah disiapkan. Namun kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kami ajak Anda untuk berdialog bersama Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial Bank Indonesia, Bapak Solikin M. Juhro. Pak Solikin masih tersambung bersama kami ya Pak? Ya, Pak, ya. Melanjutkan dari segmen sebelumnya, kami juga ingin tahu bagaimana respon dari Bank Indonesia untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan juga perekonomian hingga saat ini, Pak. Oke, Mbak Jessica. Kalau kita bicara likuiditas ya, ini sama. Ibaratnya kalau kita bicara mobil gitu ya, untuk bisa kendaraan itu agar bisa berjalan cepat dan stabil itu memang oli ya, itu menjadi harus cukup gitu ya. Cukup tapi tidak boleh berlebihan gitu ya. Tidak boleh juga kurang. Makanya di dalam kalau kita isi oli itu ada minimum dan maksimumnya. Nah, kita sama, kita mengupayakan agar ketersediaan likuiditas itu cukup gitu ya. Dan ini tentunya menjadi bagian penting bagi pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia secara keseluruhan. Kita di edisi terakhir Mbak Jessica, kita terus Bank Indonesia konteks likuiditas ini bicara tidak hanya dari sisi perbankan, tetapi juga dari sisi nasional, perekonomian nasional gitu. Makanya kita bicaranya adalah bauran kebijakan Bank Indonesia di dalam di edisi terakhir disampaikan kita memperluas kebijakan insentif dan juga melalui kebijakan lain-lainnya gitu untuk ada beberapa target gitu. Pertama, kita tentunya mendorong aliran modal investasi portofolio asing agar bisa dari sisi falas ya, dari itu juga akan menambah dan memperkuat sekaligus stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang kedua kita melihat kita juga berusaha untuk mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas ini ya. Kalau diistilahkan itu PUFA ya, pasar uang dan pasar falas ini kita juga dorong. Dan nah, yang ketiga tentunya ini dari sisi sektor perbankan. Bagaimana kita tingkatkan likuiditasnya dan sekaligus mengurangi segmentasi likuiditas yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Tadi juga disinggung di dalam highlight disampaikan oleh Ibu Destri, ya, Pejabat Gubernur sementara bahwasanya bank-bank itu harus didorong ikut berpartisipasi di dalam mendorong intermediasi rather than banyak memupuk di surat-surat berharga, baik itu SLBI maupun SBN. Nah, tentunya nanti akan kita sampaikan bagaimana Bank Indonesia mengelola itu. Kebijakan kurang-kurang gitu, Bapak Ibu sekalian ya, teman persiawan. Kalau kita lihat dari sisi nasional ya, kita bicara perekonomian nasional, kita jaga agar uang primer itu tumbuh double digit di atas 10%. Ini agar likuiditas pasar uang dan perbankan ini juga align dengan makro aspeknya. Kita juga mendorong memberikan insentif ya untuk pendalaman pasar PUFA. Tadi yang penting tadi kita nanti saya akan sampaikan detail mengenai penyempurnaan kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM yang memang ini adalah memberikan insentif agar tadi bank-bank ini eager untuk mendorong intermediasi rather than dia banyak menahan di dalam portofolionya atau adalah aset-aset surat-surat berharga. Dan kita juga terus yang lain kita bicara juga mendorong kegiatan ekonomi dan keuangan inklusif ya. Kita perkuat nanti secara detail bisa saya sampaikan mengenai penguatan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. So kalau kita lihat apa esensinya? Tentunya kita bicara respon kebijakan secara utuh untuk memperkuat likuiditas baik dari sisi perbankan, tapi juga kita lihat ditambahkan dari sisi likuiditas nasional. Nah, itu tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita koordinasikan, ya, kita komunikasikan dengan baik bersama pemerintah dan juga otoritas terkait. Ya, dengan itu kita berharap agar bisa diimplementasikan dengan baik. Demikian Mbak Jessica. Iya Pak Solikin, kalau kita ketahui BI mempertahankan proyeksi pertumbuhan kredit makro ini di kisaran 8-12% untuk sepanjang tahun 2026. Adakah insentif yang digulirkan supaya target proyeksi 8-12% sepanjang tahun 2026 ini bisa tercapai Pak?
Iya, tentunya tadi saya sampaikan jelas ya, kita bicara dengan stance pro growth ini kita akan tingkatkan, kita perkuat, kita sempurnakan kebijakan KLM kita, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Kalau di dalam press release kemarin tempo hari kita sampaikan ya, kita perkuat, Mbak. Selama ini insentif itu 5,5%, itu kita tingkatkan menjadi 6%. Jadi insentif ini adalah terhadap DPK ya, jadi terhadap dana pihak ketiga. Jadi intinya ini adalah insentif ini semakin besar, dia bisa mengurangi kewajiban bank di dalam menanamkan gironya, ya kewajiban giro di bank sentral. Jadi kalau selama ini kewajiban menanam giro di bank sentral itu adalah 9%, maka kalau dia bisa optimal, mengoptimalkan 6%, maka sejatinya dia itu secara relatif cuma nyimpen aja di bank sentral itu 3% karena sudah dikurangi 6. Nah, insentif itu kita tingkatkan. Nah, yang penting ini adalah dalam insentif itu kita sudah bagi 4% itu kita dorong bank-bank yang membiayai untuk sektor-sektor prioritas ya, termasuk hilirisasi, sektor perumahan ya, sektor-sektor untuk kerakyatan inklusif dan hijau. Itu semua kita topang di situ. Nah, yang 2% ini yang penting adalah sebagai suatu inovasi. Ini adalah insentif yang terkait dengan upaya untuk mendorong pengembangan pasar uang. Jadi di sini diintegrasikan insentif itu untuk mendorong kredit prioritas ya, dan juga untuk pengembangan pasar uang dan falas gitu. Jadi inilah 2% itu gini sifatnya. Kalau dia eager untuk menanam mendorong kredit ya dengan mengurangi simpanan di dalam bentuk surat-surat berharga, maka dia dapat insentif 2%. Jadi kita punya level ya Mbak ya, level 19% terhadap DPK. Jadi bank itu kalau dia di bawah itu terhadap fundingnya, dia langsung dapat insentif. Tapi kalau dia lebih dari 19, karena dia banyak nyimpan di surat berharga, dia nggak dapat insentif. Nah, disinilah kita ini dengan harapan agar nanti tentunya upaya untuk mendorong intermediasi bank-bank lebih rajin dan untuk surat-surat berharga itu bisa dikelola dengan baik sesuai dengan portfolio decision making-nya. Tentunya kita juga melakukan yang penting juga di dalam konteks rasio pembiayaan inklusif kita juga meningkatkan modalitas. Kita perluas cakupannya, mekanismenya kita perluas sehingga bank itu memiliki fleksibilitas untuk mendorong kegiatan inklusif. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Bapak Solikin M. Juhro, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.